Shalom, selamat siang buat kita semua. Apa kabar? Saya percaya saudara di dalam keadaan sehat, perlindungan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita berdoa hari ini. Tuhan, terima kasih di Jumat siang ini, satu kesempatan dan kehormatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengar firman. Dan biarlah firman yang kami terima adalah benih yang ditabur di dalam hati kami, dan benih itu tumbuh di dalam kehidupan kami sehingga kami memiliki satu dasar atau fondasi rohani yang kuat menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami terima benih dan benih ini tumbuh, kami akan melihat banyak anugerah dan kemurahan yang Kau berikan untuk melewati semua tantangan, permasalahan yang kami hadapi di masa-masa pandemi COVID-19 di tahun-tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian bagi nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita buka di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teks Alkitab ini adalah statement Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mau belajar bagaimana berdoa. Nah, teks ini juga diperuntukkan untuk kita, setiap kita yang ada di tempat ini yang mengaku murid Kristus. Dan hari ini kita belajar tentang apa yang menjadi tema kita di Jumat siang ini adalah berdoa di tempat yang tersembunyi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu doa di tempat yang tersembunyi? Doa di tempat yang tersembunyi adalah doa di mana Tuhan mau berhubungan intim atau yada dengan saudara secara pribadi. Ya, di dalam terjemahan King James Version itu tempat yang tersembunyi adalah secret place, tempat rahasianya Tuhan ya. Tempat rahasianya Tuhan. Yang pertama saudara perlu catat bahwa doa di tempat rahasianya atau di tempat tersembunyi itu berbicara tentang tempat di mana Tuhan mau berhubungan intim atau yada dengan saudara secara pribadi. Ini bukan berbicara tentang doa korporat, tapi ini doa secara pribadi saudara. Kalau saudara yang sudah memiliki pasangan atau punya istri saudara, ada masa-masa, ada waktu-waktu tertentu di mana saudara mau untuk ada di tempat yang tersembunyi, di mana hanya saudara dengan pasangan saudara untuk berbicara hal-hal yang seharusnya orang tidak mendengar dan tidak tahu saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu ketika orang mengetahuinya, orang mungkin bisa jadi punya pemikiran atau perspektif yang salah terhadap saudara. Sehingga saudara tidak bisa mengekspresikan pikiran saudara, hati saudara kepada Tuhan saudara. Nah, begitu juga kita saudara, hari-hari ini banyak hal ya yang kita hadapi, ya mungkin bisa jadi cara pandang kita yang berbeda, sikap cara pandang kita yang berbeda dengan orang-orang sekeliling kita, atau mungkin orang tidak mengerti ke dalam hati kita. Tuhan tuh mengajar kita untuk mengambil tempat. Ketika Tuhan katakan masuk kamar dan berdoalah di tempat yang tersembunyi, itu artinya Tuhan menginginkan satu hubungan yang dalam antara Tuhan dengan saudara hari ini, di mana Dia menginginkan saudara bisa mengekspresikan isi hati saudara. Artinya saudara bisa curhat, saudara bisa berbicara apa saja kepada Tuhan tanpa penuduhan, tanpa penghakiman, tanpa penolakan. Saudara tidak memiliki pikiran seperti itu karena saudara tahu bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang memang mengasihi saudara, Tuhan yang menerima saudara apa adanya, dan Tuhan yang mau mendengar saudara di dalam jeritan hati saudara, seruan hati saudara. Ya, tapi ini terjadi bukan hanya Tuhan mau mendengar saudara saja, tapi saudara juga perlu mendengar Dia, apa yang menjadi curahan hatinya, apa yang menjadi curahan pikirannya saudara kepada saudara. Sehingga ketika saudara ada di tempat yang tersembunyi, yaitu hubungan intim saudara dengan Bapa, kesimpulan dari ini yang pertama saudara, di mana saudara bisa memahami, mengerti pikiran dan hatinya Tuhan, dan Tuhan juga tahu pikiran dan hati saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam doa di tempat yang tersembunyi
dalam poin yang pertama, saudara. Seperti apa yang Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yohanes 15 ayat 4 ini adalah ketika saudara ada di tempat yang tersembunyi, ya, endingnya adalah di mana saudara menjadi satu dengan dia, terhubung dengan dia, sehingga apa yang saudara inginkan, apa yang saudara mau lakukan, saudara lakukan atas kehendak dia. Ya, artinya saudara menjadi orang yang berbuah, ya, menghasilkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Itu sebabnya doa di tempat yang tersembunyi, poin yang pertama ini sangat penting, saudara, di mana dia mau menyatakan pikiran dan isi hatinya, dan ketika saudara melakukannya maka saudara berbuah. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah tempat tersembunyi, doa di tempat tersembunyi atau doa di tempat rahasianya Tuhan adalah tempat di mana saudara dimurnikan dalam permohonan doa saudara. Saudara perhatikan di dalam Matius 6 ayat 5 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 5 ini kepada murid-muridnya, sebenarnya statement firman ini sedang menyepet orang-orang Farisi yang pada waktu itu mereka tidak punya landasan atau dasar doa yang benar. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa masuk kamarmu, ya, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Nah, poin yang jadi artinya apa, saudara? Artinya Tuhan mau murnikan permohonan doa saudara, tidak seperti orang-orang Farisi yang memiliki satu doa yang munafik supaya dilihat orang. Itu artinya supaya dia kelihatan rohani mungkin, atau mungkin bisa jadi kadang-kadang kalau kita tidak dimurnikan doa kita secara pribadi di tempat yang tersembunyi, terkadang doa kita itu bisa dipolitisir untuk kepentingan kita, atau bisa memanfaatkan orang lain melalui doa-doa kita, atau menghakimi orang lain dengan doa-doa kita. Itu sebabnya ketika kita doa sendiri di kamar doa kita atau di tempat tersembunyi, tempat rahasianya Tuhan, saudara, dia murnikan kita, karena tidak ada orang yang lihat kita, tidak ada orang menghargai doa kita, tidak ada yang memberikan apresiasi doa kita, tapi disitulah kita menjadi orang yang memiliki sikap hati apa adanya atau murni di hadapan Tuhan untuk menaikkan permohonan doa kita kepada Dia. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah doa di tempat yang tersembunyi adalah tempat di mana Tuhan mau memberikan rahasia kerajaan Allah dalam hidup saudara. Sekali lagi, saudara, di dalam Markus 4 ayat 11 sampai 12 berkata begini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, apa yang menjadi perintah Tuhan, masuklah ke dalam kamar dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Tuhan itu mau memberikan rahasia kerajaannya kepada saudara, karena ada hal-hal tertentu yang orang tidak mengerti ketika mereka disampaikan melalui perumpamaan atau melalui apapun, orang tidak mengerti, ya, sehingga ketika saudara menyampaikan pesan-pesan Tuhan, mungkin bisa jadi doa korporat atau saudara menyampaikan sesuatu kepada orang, hanya Tuhan yang tahu. Ketika Tuhan memberikan rahasianya kepada saudara, akhirnya saudara mengerti, memahami ini toh maksud Tuhan. Saudara tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan banyak misteri, ya, hari-hari ini saya diperhadapkan dengan satu kondisi yang tidak mudah. Saya mengalami yang namanya satu keadaan di mana saya mau mengharapkan ada seseorang atau sepupu saya yang saat ini sedang dirawat di ICU. Saya punya pengharapan besar dia keluar dari rumah sakit, ya.
Saya punya pengharapan yang besar dia bisa sembuh dari COVID di ruang ICU. Ya, saat ini mungkin kalau bisa dibilang lagi keadaan kritis, saudara. Nah, ini sudah masuk hari kurang lebih sekitar hari keempat atau hari kelima saya berdoa, dan sepertinya tidak ada perubahan terjadi, saudara. Tapi hari ini ketika detik terakhir saya berdoa, saudara, rasanya sepertinya saya mau tahu Tuhan, apa mau Tuhan melalui sepupu saya ini. Ternyata Tuhan menyingkapkan rahasianya, saudara. Ketika Tuhan menyingkapkan rahasianya melalui anak ini, Tuhan mau sama seperti namanya, saudara, di mana Tuhan mau melalui dia ada keselamatan melalui keluarganya. Melalui dia kita mau melihat ada pesan Tuhan yang mau disampaikan. Karena ketika saya mengerti dari sebuah statement Paulus bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, sebenarnya ketika dia hidup itu adalah mujizat. Ketika pahit-pahitnya dia dipanggil Tuhan, ya, saya cuma melihat satu hal yang saya dapatkan adalah bahwa saya sudah selesai untuk menyampaikan pesan gospel kepada dia. Ya, saya tahu pada waktu itu saya mendoakan dia untuk lahir baru, terima Tuhan Yesus, dan saya berpikir kalaupun misalnya seandainya dia ada, dia akan menyampaikan pesan dan berita keselamatan di dalam kehidupan keluarganya. Kalaupun dia sudah selesai, saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Ya, melalui peristiwa ini ada banyak pelajaran apa yang dia sudah berikan di dalam pelayanannya kepada keluarganya. Jadi artinya rahasia kerajaan itulah yang membuat Tuhan memberikan satu ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan saya ketika saya mendapatkan rahasia ini. Sampai akhirnya pun saya tetap beriman, ya, sepupu saya ini bisa keluar dari rumah sakit. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah tempat yang tersembunyi adalah tempat di mana Tuhan memberikan jaminan perlindungan dalam hidup saudara. Nah, Mazmur 91 ayat 1-2 berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita ada di dalam tempat persembunyian, tempat rahasianya Tuhan, ya, saya percaya dari ayat ini Tuhan tuh memberikan perlindungan, ya, dalam hidup kita. Saudara tahu, teringat kepada peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu, saudara, di mana Israel pada waktu itu diperintahkan Tuhan, atau Mesir dan Israel diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam rumah, tapi di situ kita bisa melihat Israel menyembelih korban binatang dan memercikan ke ambang pintu mereka, sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa ketika ada penyakit sampar atau penyakit menular itu, saudara, melewatkan rumah-rumah orang Israel. Nah, begitu juga kita ketika kita ada di dalam tempat rahasia Tuhan, tempat persembunyian antara kita dengan Tuhan, disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan, disitulah kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita tahu satu keadaan bangsa kita yang cukup mengerikan, ya saudara, ya. Kita sudah memasuki hari ke-14 dalam ketetapan pemerintah PPKM darurat untuk menekan angka COVID, saudara. Kita tahu melihat angka COVID begitu tinggi, ya. Tapi hari ini ketika kita ada di dalam tempat persembunyian, kita percaya janji Tuhan, ya dan amin, dalam Mazmur 91 ayat 2, bahwa ketika kita ada di dalam lindungan yang maha tinggi, itu bicara tentang, kalau bahasa King James Version-nya, bahwa he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dia katakan dia yang tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayangan yang maha kuasa. Artinya kita ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Itu sebabnya, saudara, jangan ragu, jangan bimbang, percaya saja bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi saudara dimanapun saudara berada. Poin yang terakhir yang saya mau bagikan, doa di tempat yang tersembunyi, adalah tempat di mana Tuhan
memberikan jawaban doa kepada saudara. Matius 6 ayat 6, poin yang terakhir yang saya mau bagikan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, luar biasa saudara. Terkadang kita mengharapkan jawaban doa itu setelah kita berdoa dan kita melihat bahwa jawaban doa itu terjadi di alam jasmani, saudara. Tapi Alkitab katakan sebelum engkau melihat jawaban doa secara jasmani atau secara kasat mata, Tuhan sudah jawab itu di alam supranatural atau di alam roh, saudara. Itu penting sekali, saudara, ketika kita mengerti makna dari Matius 6 ayat 6 ini. Ketika kita berseru, ketika kita menjerit kepada Tuhan, ketika kita deklarasi doa kita, ketika kita menaikkan permohonan, ingat baik-baik, Tuhan sudah menjawab di tempat yang tersembunyi kepadamu atau sudah Tuhan membalas. Nah, perhatikan satu peristiwa Hana ketika dia tidak punya anak, ya, dipandang sebelah mata. Dan ketika dia datang kepada Tuhan untuk menaikkan permohonan, saudara, apa yang Tuhan katakan? Bahwa aku sudah memberikan itu jawaban doa di dalam hidupmu. Setelah itu ketika dia keluar dari tempat rahasianya Tuhan memberikan seorang anak jasmani, saudara. Nah, begitu juga kita, jangan takut saudara untuk melihat satu pengharapan yang sepertinya sulit untuk saudara terobos. Tapi ketika saudara masuk ke tempat rahasianya Tuhan atau tempat tersembunyi di mana antara Tuhan dengan saudara menaikkan permohonan dan deklarasi iman saudara, saya percaya di situ juga lah Tuhan akan menyatakan atau jawaban doa atau Tuhan membalas doa-doamu. Dan ketika engkau keluar dari tempat yang tersembunyi, maka engkau menjadi seorang pemenang. Lebih daripada orang-orang menang, engkau menerima banyak jawaban-jawaban doa sehingga engkau berkata, amazing God, amazing grace, amazing Lord. Tuhan tuh luar biasa, di mana aku melihat apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Biarlah di Jumat siang ini kita mendapatkan berkat dan menerima berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akhiri firman ini dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Jumat siang ini. Kami percaya apa yang kami terima ini adalah benih. Sekali lagi kami mau pegang ini sebagai janji Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan ketika kami ada dalam satu pergumulan permasalahan. Kami tidak harus cari orang, kami tidak harus titip-titip doa kepada setiap orang, walaupun saya tahu itu tidak salah. Tapi hal yang esensi, yang terpenting yang kau inginkan dari sebuah perintahmu dalam Matius 6 ayat 6, kami mau masuk kamar dan kami berdoa di tempat tersembunyi, dan kami percaya ada perkara supranatural terjadi di dalam tempat persembunyian kami, antara kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face.
worship in